Amerika Serikat mampu mendesak Angkatan Laut Jepang di kawasan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut membuat Jenderal Kiniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia pada bulan September 1944. Letjen Kumakichi Harada memutuskan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Chow Sang-in. Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang. 7 anggota dari BPUPKI adalah anggota istimewa. Mereka adalah perwakilan dari pendudukan militer Jepang. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, Kesejahteraan Sosial. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau musyawarah, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang pertama berakhir, dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Bung Karno untuk merumuskan dasar negara Pancasila dalam sidang pertama BPUPKI. BPUPKI kembali menggelar sidang resmi untuk kedua kalinya yang dilaksanakan tanggal 10-17 Juli 1945 di tempat yang sama seperti sidang pertama, yakni Gedung Chow Sang-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Jakarta Pusat. Hasil dari sidang BPUPKI kedua ini merupakan laporan dari pembahasan yang telah dilakukan oleh panitia-panitia kecil. Adapun 3 masalah pokok dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disampaikan Soekarno di sidang BPUPKI kedua, yaitu yang pertama pernyataan tentang Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Menyikapi situasi ini, pada 22 Juni 1945 di gedung kantor Jawa Hokokai, sejumlah anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang kemudian disebut Panitia 9. Pembentukan panitia ini bertujuan untuk menyusun rumusan dasar negara dan mengatasi kebuntuan dalam pembahasan di BPUPKI. Sejarah awal PPKI. Setelah berhasil menyusun panitia perancang UUD, tugas BPUPKI dianggap selesai. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Panitia ini beranggotakan 21 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta. Selanjutnya yaitu tujuan dan tugas PPKI. Tujuan utama PPKI yaitu menyegerakan proklamasi kemerdekaan. Adapun tugas PPKI yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, yang ketiga membentuk komite nasional. Tetapi PPKI tidak bisa bertugas karena golongan muda mendesak supaya kemerdekaan Indonesia segera dilakukan atas nama PPKI. Dan rencananya rapat PPKI akan dilakukan pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan pengeboman di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Amerika menjatuhkan bom atom pertama di dunia. Ledakan tersebut langsung menewaskan sekitar 80.000 orang. Bung Karno, ada surat dari negara tetangga, Dalat Vietnam.
Bukankah itu markas besar Jepang dari bagian selatan? Mari saya lihat. Pertemuan Dalat membahas kemerdekaan. Setelah Hiroshima dibom atom oleh sekutu, kondisi inilah yang mendorong Jenderal Terauchi Hisaichi mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam. Dalam perjalanannya, mereka menginap 1 malam di Singapura dan di Saigon. Keputusan menginap di Singapura adalah keputusan yang tepat karena pada hari yang sama, kota Nagasaki di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Hasil pertemuan Dalat Vietnam. 1. Pembentukan PPKI sebagai BPUPKI. 2. Pemerintahan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 3. Jepang akan memberi kemerdekaan pada seluruh wilayah Hindia Belanda. 4. Pemberian kemerdekaan dilakukan secara berangsur-angsur. Selamat siang saudaraku sekalian. Langit siang ini sangat cerah seakan menggambarkan kegembiraan saya yang akan membawakan berita bahagia saat ini, yaitu Jepang telah mengalah dari sekutu. Alhamdulillah, berita yang sangat membahagiakan. Saya harus memberitahu Bung Karno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa, Sahrir? Sebelumnya, maaf mengganggu waktunya, Bung. Ketika saya mendengar radio, saya mendengar Jepang sudah mengalah kepada sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya akui itu berita bahagia, tapi saya tidak bisa memproklamasikan tanpa PPKI yang saya ketuai, dan ini harus dibahas di dalam rapat. Tak mungkin kita membahas ini dalam rapat karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Tapi Bung, ayo segera kibarkan bendera merah putih, karena proklamasi bukan hadiah dari Jepang. Memang kita harus membahas ini dalam rapat, karena mereka itu badan yang mengurus kemerdekaan. Tapi jika kita mempercepat proklamasi, maka semakin cepat penderitaan rakyat berakhir. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Baiklah kalau begitu, tetapi beri kami waktu untuk berunding. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Bung, bagaimana ini? Apakah ada jalan keluarnya? Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang. Menurut saya, kita harus membahas ini dalam rapat pada 18 Agustus mendatang. Baik, kalau begitu berarti kita sudah sepakat. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita tahu, Bung Karno telah menolak proklamasi. Apakah kalian mempunyai saran? Bagaimana kalau kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Kita desak mereka supaya mempercepat proklamasi kemerdekaan. Menculik? Ya, kita harus mengasingkan mereka ke tempat yang jauh supaya kita bisa membujuk mereka. Saran yang bagus, tapi mau dibawa kemana mereka? Rengas Dengklok. Saudaraku, Rengas Dengklok sangatlah luas. Di mana kita akan menempatkannya? Di rumah Jou Kisong. Saudaraku, apakah kamu mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya kurang tahu. Katakan kepada saya di mana mereka sekarang. Saya menjamin keselamatan mereka saat tiba di Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus selambat-lambatnya pukul 12. Terima jaminan itu. Mari ikuti saya ke Rengas Dengklok.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.